Indonesia punya aneka ragam makanan tradisional. Ada banyak makanan kita yang usianya sudah lama sekali. Bahkan makanan yang bernama tahu konon sudah diproduksi sejak 3000 tahun lalu. Harganya yang murah dan mudah diolah membuat tahu terus diminati pembeli. Menurut data yang Mbah telusuri, tahu konon berasal dari negeri Tiongkok. Tahu awalnya merupakan makanan kelas elit kaum bangsawan pada masa itu. Nama tahu sendiri berasal dari dua kata, yaitu tao dan tu, yang berarti kacang kedelai, dan hu yang berarti hancur. Tak hanya mudah ditemukan di Indonesia, tahu juga tersebar di Jepang, Korea, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Tak ada catatan pasti kapan tahu mulai dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi diperkirakan tahu pertama kali diproduksi di daerah Kediri, tepatnya saat Pulau Jawa mengalami krisis gizi di abad 19. Saat itu tahu menjadi makanan alternatif yang sehat untuk penduduk. Tahu konon mengandung protein, karbohidrat, serat, dan lemak. Tahu juga mengandung kalsium, zat besi, fosfor, dan magnesium. Ada banyak olahan makanan yang berbahan tahu. Salah satunya adalah tahu bulat yang sangat familiar di telinga kita. Pedagang tahu bulat seolah tidak lekang dimakan waktu. Jumlahnya terus bertambah. Biasanya mereka menjajakan tahu menggunakan mobil pickup, baik siang maupun malam. Tukang tahu bulat seringkali melintas di dekat rumah kita. Namun di sisi lain ada tantangan sendiri bagi para pengusaha tahu bulat ini. Ya, apalagi kalau bukan tindak kriminal. Pedagang tahu bulat biasanya menjajakan dagangannya sampai larut malam. Hal inilah yang dimanfaatkan para pelaku kriminal untuk memeras bahkan merampok para tukang tahu bulat. Baik, dari fakta itulah kali ini Mbah mau cerita tentang kisah seorang begal yang sering memeras pedagang tahu bulat. Si begal ini pada akhirnya harus berhadapan dengan seorang haji yang tentu saja bukan orang biasa. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu, sebuah mobil losbak putih melaju di jalanan kampung, tepatnya di daerah Pasuruan. Mobil tersebut dikemudikan oleh Tono. Sementara di bagian belakang ada Hadi yang sedang sibuk menggoreng tahu bulat. Tono nyetir dengan sangat hati-hati. Tahu bulat digoreng dadakan. Teriak pengeras suara yang dipasang di atas kap mobil tersebut. Suara toa terdengar di malam yang mulai larut. Tono dan Hadi terus berkeliling karena masih ada sedikit lagi sisa tahu yang belum terjual. Rupanya suara toa tersebut memancing beberapa preman yang sedang nongkrong di tepi jalan. Kebetulan para preman itu sedang lapar. Alhasil mobil tahu bulat itu pun langsung dicegat oleh 3 preman bertampang sangar. Seketika Tono dan Hadi senang karena ada pembeli yang menghampiri mereka. "Mau beli apa bang?" tanya Hadi. Wajahnya sumringah. Bukannya dijawab, para preman itu malah langsung mencomot tahu yang ada di dalam wadah. Saat itu Hadi tidak curiga sama sekali. Dia malah sibuk menghitung butiran tahu yang dimakan dengan rakus oleh para preman itu. Perasaan Tono mulai tidak enak. Tono pun berniat untuk keluar dari kursi kemudi. Namun malang, seorang preman yang berbadan lebih besar langsung berdiri di depan pintu mobil sehingga membuat Tono sulit keluar. Sontak saja si preman menggebrak pintu mobil dengan kasar. "Bagi duit, cepat!" teriak preman itu. "Duit apa mas?" ujar Tono polos. "Malah nanya lagi," jawab si preman sambil mencekik leher Tono. Tono berusaha memanggil Hadi, namun rupanya Hadi yang ada di belakang juga sedang diperas oleh 2 preman. Tak tanggung-tanggung, preman itu menampar pipi Hadi menggunakan spatula yang masih panas. Hadi pun menjerit kesakitan. Jelas Tono tidak terima anak buahnya diperlakukan kasar seperti itu. Dengan sekuat tenaga, Tono melepaskan diri dari cekikan si preman. Tono pun berhasil keluar. Segera ia melayangkan tinjuan ke salah satu preman. Preman itu pun terjengkang. Keberanian Tono membuat para preman semakin tertantang. "Kurang ajar kalian!" Tono marah bukan main. Si preman yang tadi terjengkang perlahan mulai bangkit. Ia pun memberi kode pada teman-temannya untuk mengepung Tono dan Hadi. Bahkan mereka mulai mengeluarkan pisau yang langsung diacungkan ke arah Tono. Saat itu Hadi yang terbilang masih muda, dia tampak ketakutan karena baru kali ini dia dipalak oleh preman. Tono juga mulai ketar-ketir karena para preman itu mengacungkan pisau. Mereka semua semakin mendekat, mengancam nyawa Tono dan Hadi.
"Jangan mas, jangan, saya mohon," ujar Tono. Kini dia memohon pada para preman itu karena memang suasana sudah mulai genting. Alhasil, Tono dan Hadi diperas habis-habisan. Uangnya diserahkan semua pada para preman itu. Dan tak lama kemudian, setelah mendapatkan uang, para preman itu pun pergi meninggalkan Tono dan Hadi yang terdiam. Mereka berdua ketakutan. Kini Tono dan Hadi mulai cemas karena seharusnya uang itu disetorkan pada pemilik perusahaan yang bernama Haji Jamal. Singkat cerita, di depan pabrik pengolahan tahu sudah banyak beberapa mobil yang bertengger di sana. Haji Jamal pun kebetulan berada di sana. Namun dia tidak sedang sibuk menerima setoran, melainkan menangani beberapa orang anak buahnya yang mengalami luka-luka karena pembegalan. Haji Jamal sudah kesal dengan aksi mereka yang belakangan ini sering main kasar pada para pegawainya. Beberapa saat kemudian muncullah mobil tahu bulat yang dikendarai oleh Tono dan Hadi. Semua menoleh apalagi saat mendengar Hadi yang masih remaja merintih kesakitan sambil dipapah berjalan oleh Tono. Haji Jamal langsung mendekati dan bertanya apa yang terjadi. Dan Haji Jamal pun marah karena lagi-lagi anak buahnya dibegal. Bahkan siang itu memang ada 5 orang anak buahnya Haji Jamal yang menjadi korban pembegalan. Segera Haji Jamal pun memerintahkan Tono untuk membawa korban-korban yang lain ke klinik. Malam itu Haji Jamal pun langsung bertindak. Dia akan lapor polisi. Nah, singkat cerita, laporan Haji Jamal pun diterima oleh polisi. Dan tak lama setelah itu Haji Jamal dapat informasi kalau polisi sudah menangkap beberapa begal. Tono dan Jamal pun membenarkan kalau merekalah pelakunya. Hari selanjutnya, Hadi yang semula belum berani ikut berjualan dengan Tono kembali menjalankan tugas sebagai tukang goreng tahu bulat di atas mobil pickup putih. Namun sial, rupanya malam itu mereka malah menjadi incaran para preman lain yang merasa geram atas penangkapan rekan-rekan mereka. Mereka menuduh kalau Tono dan Hadi lah yang melapor ke polisi. Singkat cerita, Tono dan Hadi kembali dihadang. Keduanya bingung karena menyangka jualan hari itu akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Para preman itu datang dan langsung mengepung Tono dan Hadi. Hadi yang belum sembuh dari trauma sangat ketakutan. Tono yang memang lebih senior merasa harus bertanggung jawab dengan keselamatan Hadi. Dia memerintahkan agar Hadi lari, namun langkah Hadi langsung dihadang oleh salah satu preman. Tono yang kesal mencoba menendang preman itu agar Hadi bisa lolos. Preman itu memang terjengkang oleh tendangan Tono yang melawan. Tapi preman-preman lain kembali mengepung Tono dan Hadi. Para preman itu langsung beramai-ramai menyerang Tono dan Hadi. Sebenarnya ada beberapa warga yang melintas. Mereka ingin menolong Hadi dan Tono. Tapi para warga itu ketakutan karena si preman mengacungkan parang pada warga tersebut. Alhasil malam itu Tono dan Hadi yang hanya berdua menjadi bulan-bulanan amarah. Dan keesokan harinya warga digegerkan dengan keberadaan jasad Tono dan Hadi yang ditemukan mati bersimbah darah dan penuh luka senjata tajam. Sebagian tubuh Tono dan Hadi melepuh karena disiram minyak panas dari wajan penggorengan tahu bulat. Dia tak henti menangis karena anak-anak buahnya dibantai sedemikian sadis. Haji Jamal pun menghadiri pemakaman Hadi dan Tono. Haji Jamal berjanji dia sendiri yang akan menumpas para begal itu. Walaupun Haji Jamal sudah melaporkan kejadian itu pada pihak berwajib, namun dia sudah tidak bisa lagi menunggu. Haji Jamal tidak mau anak-anak buahnya jadi korban begal lagi. Mulailah Haji Jamal berburu informasi, salah satunya dengan mengorek keterangan dari preman yang sudah dipenjara. Haji Jamal mengancam akan menghabisi keluarga mereka jika preman itu tidak buka mulut. Usaha Haji Jamal pun membuahkan hasil. Ia baru sadar kalau preman yang tertangkap hanyalah cecurutnya saja. Jaringan mereka ternyata sangat banyak. Bahkan preman itu menyebut sosok bos besar yang bernama Susanto. Susanto merupakan mantan residivis dan juga dikenal sebagai dukun yang sangat sakti. Konon Susanto juga tidak memiliki keluarga alias hidup sebatang kara lantaran dia tidak pernah menikah. Bahkan kedua orang tua Susanto pun sudah lama mati. Susanto tumbuh tanpa didikan keluarga. Ia adalah orang yang dididik di lingkungan yang sangat buruk. Dalam menjalankan aksinya, Susanto ternyata memiliki anak buah yang banyak dengan jaringan yang sangat luas. Bahkan, Susanto sangat licin dan tidak mudah ditangkap.
Pasalnya dia memiliki ajian halimun yang membuatnya bisa menghilang tidak terlihat. Hal itu membuat Susanto leluasa melancarkan aksi begal di beberapa titik, salah satunya di daerah Pasuruan. Susanto tidak sadar kalau di Pasuruan dia akan berhadapan dengan Haji Jamal yang juga tak kalah sakti. Haji Jamal sudah matang melewati masa penggemblengan lahir dan batin selama di pesantren. Selain ilmu bela dirinya yang tak diragukan, Haji Jamal juga memiliki banyak ilmu dan hijib. Malam itu Haji Jamal sudah melengkapi dirinya dengan persenjataan tempur. Selain mengenakan pakaian khas pedagang tahu bulat, ia juga menaruh beberapa golok di bagian tertentu di dalam mobil losbak tahu bulat itu. Ia melarang anak buahnya untuk ikut bersamanya. Haji Jamal pun berangkat sendiri menjadi tukang tahu bulat untuk menumpas para begal. Benar saja, setelah lama menembus jalanan kampung yang sepi sendirian, Haji Jamal pun dicegat oleh beberapa preman. Dia yakin betul kalau mereka adalah anak buah Susanto. Haji Jamal pun langsung keluar dari mobil. Para preman itu meminta uang sambil hendak mencengkram kerah baju Haji Jamal. Tapi tangan Haji Jamal lebih dulu menangkap tangan preman itu dan memelintirnya keras hingga dia menjerit kesakitan. Sontak saja aksi Haji Jamal membuat yang lain menjadi geram dan langsung mengepung. Duel 1 lawan 5 preman pun kembali terjadi. Haji Jamal dengan mudahnya merampas golok dan parang mereka, lalu menyabetkannya ke tubuh para preman. Mereka yang terluka langsung ditendang satu persatu hingga mereka terkapar di atas losbak. Satu preman hendak kabur, namun golok Haji Jamal sudah lebih cepat menempel di lehernya. "Bawa saya ke Susanto, cepat!" teriak Haji Jamal. Iya pak," jawab preman itu ketakutan. Alhasil mobil tahu bulat Haji Jamal itu melaju dan membawa para anak buah Susanto yang tak berdaya. Mobil pun memasuki markas Susanto yang berada di pedalaman kampung. Sejenak Haji Jamal memandangi preman di sebelahnya. Haji Jamal menyuruhnya agar menekan tombol di dekat kemudi agar suara speaker khas pedagang tahu bulat menyala. Preman yang ketakutan langsung memencet tombol itu dan terdengarlah suara khas ini. "Tahu bulat digoreng dadakan." Sontak saja ini membuat para preman lain yang berada di sana langsung keluar dan mengepung mobil Haji Jamal. Mereka langsung marah melihat rekan-rekan mereka terkapar. Mereka menganggap Haji Jamal menantang maut karena telah berani masuk ke sarang preman. Tak lama kemudian Susanto muncul saat semua anak buahnya telah tumpah ruah mengelilingi mobil tahu bulat Haji Jamal. Sejenak Haji Jamal dan Susanto saling tatap. Susanto langsung menyuruh anak buahnya menghabisi Haji Jamal sang pengacau. Pertarungan pun kembali terjadi. Haji Jamal memang dikepung para anak buah Susanto, tapi dia berhasil melayangkan sabetan golok ke beberapa lengan dan kaki anak buahnya Susanto. Sang Haji memang tidak berniat membunuh anak buah Susanto. Dia hanya mau melumpuhkan perlawanan mereka. Perlahan Haji Jamal mulai lelah dan segera dia mengeluarkan ilmu hijib sakti miliknya. Akibatnya para preman yang mengepung dan hendak menghajar Haji Jamal langsung terpental jauh. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuh tubuh Haji Jamal. Mereka terjengkang dan merasakan sekujur tubuhnya sakit karena seperti dihantam banteng gaib yang besar dan kokoh. Semua bergelimpangan di tanah. Ini tentu saja membuat Susanto sangat geram. Alhasil Haji Jamal pun kini berhadapan dengan Susanto. Tak lama kemudian keduanya langsung berduel dengan tangan kosong. Beberapa kali Susanto terkena pukulan. Begitu juga dengan Haji Jamal. Tapi di satu kesempatan Haji Jamal berhasil menendang dada Susanto hingga terjungkal. Susanto bangkit dan langsung mencabut parangnya yang sangat panjang. Haji Jamal pun tak mau kalah. Dia mencabut goloknya. Dua senjata itu kini saling beradu. Bahkan bentrokan kedua senjata itu menciptakan percikan api. Hingga kemudian Haji Jamal berhasil menendang tangan Susanto sehingga parangnya terlepas dari genggaman Susanto. Parang itu terlempar beberapa meter jauhnya. Susanto kaget dan dia langsung sadar bahwa lawannya itu bukanlah orang sembarangan. Lalu Susanto berusaha melarikan diri dengan mengeluarkan ajian halimun agar ia bisa menghilang dan membuat Haji Jamal tidak bisa melihatnya. Saat Susanto menghilang, Haji Jamal memang agak kaget. Tapi dia segera berusaha membaca amalan hijibnya sambil kedua tangannya ia usapkan ke wajahnya.
Haji Jamal bergerak ke sana kemari hingga tibalah Haji Jamal di dekat sebuah pohon yang berada di tepi sungai. Haji Jamal pun bisa melihat Susanto yang sedang bersembunyi di atas pohon kedongdong, tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Saya tahu kamu di mana, Susanto," teriak Haji Jamal. Susanto yang saat itu sudah tidak memegang senjata, dia kaget bukan main karena ilmu halimun yang ia banggakan selama ini ternyata tidak mempan pada Haji Jamal. Haji Jamal langsung berlari dan meloncat tinggi. Ia menghabisi Susanto yang ada di atas pohon. Jasad Susanto pun jatuh berdebam. Saat itu Haji Jamal sangat puas. Dia pun meludahi jasadnya Susanto. "Bocah ingusan, baru punya ilmu sampah saja sudah sombong. Cuy!" Begitu kata Haji Jamal sambil meludahi Susanto. Segera Haji Jamal pun pulang. Dia membiarkan mayat Susanto tergeletak begitu saja di pinggiran sungai. Keesokan harinya Haji Jamal menyangka semuanya sudah selesai. Tapi ternyata masalah muncul kembali. Kini rumah Haji Jamal diteror. Bukan oleh manusia, tapi oleh jin. Di suatu malam ada bola api yang terbang di atas rumah Haji Jamal. Bola api itu menghantam genting rumah Haji Jamal hingga genting itu acak-acakan. Istri dan anak-anak Haji Jamal pun kaget. Mereka berteriak sambil berhamburan keluar. Haji Jamal pun meminta agar anak dan istrinya itu tidak keluar rumah. Saat itu juga Haji Jamal duduk sila. Dia mengeluarkan sebuah keris. Keris itu berwarna emas. Pada badan keris tersebut ada corak dan tulisan-tulisan berbahasa Sanskerta. Entah apa artinya. Yang jelas itu bukanlah keris sembarangan. Haji Jamal menancapkan keris itu pada lantai. Lantai yang sangat keras juga bisa jebol oleh keris tersebut. Sehingga keris sakti milik Haji Jamal itu tertancap dengan sangat kokoh di lantai. Bibir Haji Jamal berkomat-kamit. Entah apa yang beliau baca. Dalam benak Haji Jamal, ia melihat sosok lelaki kurus. Lelaki itu mengenakan pakaian serba hitam dan juga ikat kepala hitam. Ternyata yang mengirim santet ke rumah Haji Jamal itu adalah gurunya Susanto. Sang guru tidak terima saat tahu kalau Susanto tewas di tangan Haji Jamal. Dia pun langsung mengirimkan santet bola api. Tapi Haji Jamal bukanlah orang sembarangan. Keris di depannya itu pun menyala. Kemudian keris itu melayang perlahan. Seketika saja kedua mata Haji Jamal merah semua. Mata Haji Jamal sangat mengerikan. "Bunuh lelaki itu," desis Haji Jamal pada keris saktinya. Segera keris sakti itu keluar dari rumah Haji Jamal lalu melayang ke langit. Dengan secepat kilat keris itu menuju rumah gurunya Susanto. Dan setibanya di rumah guru Susanto, keris itu langsung menghantam tembok. Tembok itu jebol. Seketika keris sakti Haji Jamal menancap di dada gurunya Susanto. Saat itu juga darah mengucur dari dada lelaki itu. Dia pun tewas di tempat. Kemudian dengan sendirinya keris itu keluar dari rumah gurunya Susanto dan kembali ke rumah Haji Jamal. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.